selamat yang mulia. Nggak pernah terima uang dari Bambang yang mulia. Terima kasih yang mulia. Sidang perkara korupsi pembangunan proyek jalan beton di 8 desa yang telah merugikan negara 1,6 miliar dari total proyek 6,3 miliar, dengan terdakwa Bambang Sujatmiko, mantan PNS di Dinas PU Provinsi Jatim. 3 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum diantaranya. Heru Sugiarto, mantan Camat Padangan Bojonegoro yang sekarang menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Saksi Supriyanto selaku Kepala Desa Dengok. Saksi Sakri selaku Kepala Desa Purworejo, Kecamatan Padangan Bojonegoro. Dari 2 saksi yakni Supriyanto Kepala Desa Dengok dan Sakri Kepala Desa Purworejo. Di hadapan majelis hakim 2 kepala desa mengaku dikenalkan oleh Camat Padangan yaitu Heru, kepada terdakwa Bambang untuk mengerjakan proyek. Karena adanya arahan dari Camat, akhirnya 8 desa menunjuk Bambang untuk mengerjakan proyek. Mantan Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro Heru Sugiharto beberapa kali membuat majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya geram. Bagaimana tidak, sebagai saksi, pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Bojonegoro berbelit-belit saat menjawab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro. Semula, Heru Sugiharto membantah tidak kenal dengan Bambang Sujatmiko, terlebih merekomendasikan pekerjaan jalan aspal di beberapa desa wilayah Kecamatan Padangan. Saya tidak memperkenalkan saudara Bambang. Beliau datang sendiri di pendopo kecamatan, ujar Heru Sugiharto. Pertemuan tersebut berdalih dalam rangka pembinaan kepala desa dan membahas bantuan keuangan khusus BKK proyek jalan aspal. Saksi Heru Sugiharto juga membantah mengenalkan terdakwa Bambang Sujatmiko kepada 9 kepala desa di Kebun Jambu Desa Dengok. Mereka sudah kenal sendiri. Saya datang terlambat, sudah melihat saudara Bambang makan-makan bersama kepala desa, bantahnya. Mendapati hal ini, sontak membuat majelis hakim geram. Lantaran, saksi Kepala Desa Purworejo Sakri dan Kepala Desa Dengok Supriyanto mengaku jika pekerjaan aspal atas perintah Camat Heru Sugiharto. Anda jangan pura-pura lupa, jangan bohong, Anda bisa dijerat keterangan palsu, tegasnya meminta kepada JPU agar setiap sidang Heru Sugiharto dihadirkan untuk mendengarkan keterangan kepala desa lainnya. Tak hanya itu, saksi Sakri dalam keterangannya bersikukuh, jika penunjukan Bambang Sujatmiko tanpa lelang atas perintah Heru Sugiharto. Kami diperkenalkan oleh Camat kalau Pak Bambang ini pensiunan Dinas PU Jatim, punya pengalaman garap jalan. Jadi ada narasi yang garap disuruh jadi satu, ungkapnya. Mantan Camat Padangan Kabupaten Bojonegoro Heru Sugiharto beberapa kali membuat majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya geram. Bagaimana tidak, sebagai saksi, pria yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Bojonegoro berbelit-belit saat menjawab pertanyaan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro. Semula, Heru Sugiharto membantah tidak kenal dengan Bambang Sujatmiko, terlebih merekomendasikan pekerjaan jalan aspal di beberapa desa wilayah Kecamatan Padangan. Saya tidak memperkenalkan saudara Bambang. Beliau datang sendiri di pendopo kecamatan, ujar Heru Sugiharto. Pertemuan tersebut berdalih dalam rangka pembinaan kepala desa dan membahas bantuan keuangan khusus BKK proyek jalan aspal. Saksi Heru Sugiharto juga membantah mengenalkan terdakwa Bambang Sujatmiko kepada 9 kepala desa di Kebun Jambu Desa Dengok. Mereka sudah kenal sendiri. Saya datang terlambat, sudah melihat saudara Bambang makan-makan bersama kepala desa, bantahnya. Mendapati hal ini, sontak membuat majelis hakim geram. Lantaran, saksi Kepala Desa Purworejo Sakri dan Kepala Desa Dengok Supriyanto mengaku jika pekerjaan aspal atas perintah Camat Heru Sugiharto. Anda jangan pura-pura lupa, jangan bohong, Anda bisa dijerat keterangan palsu, tegasnya meminta kepada JPU agar setiap sidang Heru Sugiharto dihadirkan untuk mendengarkan keterangan kepala desa lainnya. Tak hanya itu, saksi Sakri dalam keterangannya bersikukuh, jika penunjukan Bambang Sujatmiko tanpa lelang atas perintah Heru Sugiharto. Kami diperkenalkan oleh Camat kalau Pak Bambang ini pensiunan Dinas PU Jatim, punya pengalaman garap jalan. Jadi ada narasi yang garap disuruh jadi satu, ungkapnya. Kuasa hukum terdakwa, Pinto Utomo, mengatakan dari fakta persidangan sudah jelas bahwa semuanya adalah perintah dari Camat, apalagi sudah dikonfrontir di persidangan. Jika dilihat dari fakta persidangan Jonto 55-nya tidak bisa dijadikan tersangka tunggal, harus ada tersangka lagi, ujarnya. Desa kan jelas, ya kepala desa, bahwa dia adanya menunjuk Pak Bambang itu kan karena ada perintah dari Pak Camat Padangan Pak Heru Sugiharto. Dan sudah dikonfrontir dan memang faktanya begitu. Jadi dalam perkara ini kan jelas sudah diketahui bersama bahwa Bambang itu kan hanya mengerjakan, turut serta. Nah, atau intelektualnya yang menyuruh tadi, yang menyuruh jelas Camat, yang disuruh kepala desa, kan seperti itu.
mengenai pekerjaan-pekerjaan yang belum tuntas. Saya tidak bisa komentar itu karena saya tidak tahu apakah pekerjaan itu benar belum selesai ataukah karena memang Pak Bambang itu dananya tidak dikasih lagi. Karena keterangan Pak Bambang tidak dikerjakannya itu karena tidak ada dana untuk mengerjakan, bukan tidak mau mengerjakan. Mau minta lagi tidak dikasih. Intinya seperti itu karena ada temuan dari camat yang baru bahwa tidak ada mekanisme lelang. Sehingga ada edaran dari camat yang baru untuk membekukan dana itu dan tidak boleh diserahkan ke Pak Bambang. Akhirnya berhenti. Camat yang baru namanya Pak Heru Wicaksono itu. Otomatis dia sudah gak punya apa-apa lagi. Lah aku mau mengerjakan lu pakai dana dari mana? Dananya diminta tidak boleh. Nah itu dianggap pekerjaan tidak diselesaikan, Pak. Seperti itu. Camat yang baru itu maksudnya ini? Ini kan camat selesainya Januari sudah jadi kepala dinas. Terus ganti namanya Heru Wicaksono. Nah, Heru Wicaksono itu bikin edaran surat resmi ditujukan kepada desa-desa penerima BKKD itu bahwa tidak boleh menggunakan dana itu kalau tidak ada mekanisme lelang. Tahun berapa itu Pak? 2022 kan? 2022 Heru ya? Wicaksono itu camat 2022. Nah itu yang melarang kepala desa, makanya pekerjaan itu berhenti itu loh. Bukan semata-mata Bambang itu tidak mau mengerjakan. Ya cuma itu. Pak, berarti dalam perkara ini ada dugaan tambahan tersangka lagi ya Pak ya? Jadi kalau dilihat persidangan tadi, sama-sama kita tahu bahwa 5-5 tuh ini tidak bisa satu-satunya terdakwa ini yang didudukkan jadi tersangka atau terdakwa. Harus ada tersangka dan terdakwa lain. Ya apa wong 5-5 itu kan bersama-sama. Nah bersama-samanya dengan siapa tadi sudah terungkap. Siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang memerintahkan kepala desa tadi. Bapak ini sering mengerjakan proyek serupa. Kalau Pak Bambang itu memang kan mantan pensiunan PU Bina Marga Provinsi. Artinya secara pengalaman memang dari Bina sampai pensiun memang pekerjaannya di bidang jalan. Jadi memang punya kemampuan di situ. Tapi waktu masih jadi pegawai negeri karena sekarang dia sudah swasta, dia bahasanya nyari kerja untuk mengisi hari-hari pensiunnya ini. Seperti itu, Pak. Usai persidangan nampak pemandangan mantan Lurah Dengok Supriyanto menangis. Yang penting nggak pakai uang, nggak terima uang. Sabar Pak. Berpesan pingin ini. Pengen apa Pak nangis Pak? Pak Pri, pengen apa? Ini banyak tenasib kok mas orang kan duit salah mekanisme. Ya kan tidak menerima, Lanjut. tidak terima uang dari Bambang juga. Lah kok nangis pengen apa? Nah jenengan betul salah kan betul apa? Oke dan tapi kok keberatan. Sabar Pak. Jabatan yang ketiga kok nompo karma. Diketahui, kasus korupsi proyek jalan desa ini bermula pada tahun 2021 lalu. Pada saat itu ada 8 desa di Kecamatan Padangan Bojonegoro mendapatkan bantuan anggaran 6,3 miliar. Dari 8 desa kemudian mengajukan proposal dan disetujui lalu anggaran kemudian cair. Setiap desa ada yang mendapatkan anggaran 1,7 miliar, ada juga yang mendapatkan anggaran 1,2 miliar. Anggaran proyek tahap pertama sudah. Dari Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya.